kamu gak sadar ada sosok yang mengagumimu dalam diam sampai tersiksa karenamu. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas ya secara detail. Oke, bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa langsung saja silahkan ya klik link tautan kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini, atau teman-teman juga bisa langsung saja save nomor kontak WA aku, nomor kontaknya ada di pojok kiri atas. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai ke pembacaan. Marissa akan coba tarik bagaimana energi dia seseorang yang mengagumimu dalam diam. Bagaimana energi dia seseorang yang mengagumimu dalam diam? Bagaimanakah energi dia seseorang yang mengagumi kamu dalam diam? Wow, di sini ada kartu The Tower ya. Oke. Saya merasa ya bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya sempat pernah mendekati kamu di masa lalu ya, tetapi karena adanya kesalahpahaman yang terjadi antara kamu dan dia sehingga proses kedekatan kalian tidak berlanjut gitu ya. Karena beberapa dari dia ya, mungkin pada saat dulu dia mendekati kamu cara dia yang salah, sehingga bukannya membuat diri kamu merasa nyaman ya, justru malah membuat diri kamu tuh merasa tidak nyaman gitu. Kenapa? Ya karena cara dia memperlakukan kamu aja yang salah gitu ya. Mungkin orang ini terlalu ego ya, mungkin orang ini terlalu kasar sikapnya ya, atau mungkin ada juga ya beberapa di antara mereka ini yang orangnya selama dia mendekati kamu jarang sekali peduli terhadap diri kamu, sehingga membuat kamu tuh merasa tidak dihargai dan merasa diabaikan oleh sikapnya dia gitu. Dan saat ini ya meskipun saya merasa ya, meskipun kisah kalian ini sudah cukup lama berakhir, kalian sudah cukup lama tidak terkoneksi ya, tapi jika dilihat dari energinya ya, perasaan dia ke kamu ini masih belum berakhir sampai detik ini gitu. Karena selama kalian tidak berkomunikasi, orang ini selalu ya memantau kamu dari kejauhan ya, dia selalu stalkingin kamu ya, yang menandakan artinya orang ini masih memiliki perasaan cinta yang cukup besar gitu ya. Bahkan ya terkadang tuh diam-diam orang ini juga cukup merasa panik ya ketika melihat kamu dekat dengan yang lain. Ada rasa kecemburuan tapi tidak tersampaikan karena dia sadar bahwa kisahku dan kamu ini sudah berakhir ya, tapi cinta dia ke kamu masih cukup kuat seperti itu. Dan karena di sini ada energi The Tower ya, jadi The Tower tuh dalam waktu dekat orang ini akan potensi ya, akan datang menghampiri kamu untuk melanjutkan proses kedekatan kalian yang mungkin pada saat dulu tuh pernah berakhir gitu ya. Karena bagi dia melupakan kamu tuh bukanlah sesuatu hal yang mudah. Beberapa dari dia tuh juga sempat ya pernah mencoba membuka hati bersama orang baru ya, tapi pada kenyataannya masih belum menemukan seseorang yang sespesial kamu. Sampai pada akhirnya ya dia sadar gitu ya bahwa melepaskan kamu, melupakan kamu ini bukanlah sesuatu hal yang mudah gitu ya. Dan pada akhirnya membuat hati dia merasa tergerak untuk berusaha mendekati kamu lagi gitu. Meskipun ya mungkin ada ya di antara kamu tuh yang saat ini masih menyimpan masih menyimpan rasa kekecewaan ya, rasa sakit hati kepada dia ya, tetapi orang ini ingin memohon maaf ke kamu ya, agar kamu tuh mau memberikan dia kesempatan untuk membuktikan rasa sayang dan pengorbanannya ke kamu gitu. Jadi ya menurut aku tuh energi dia sangat positif ya, dimana ya mungkin setiap manusia tuh pernah melakukan suatu kesalahan, tetapi orang ini mau memperbaiki ya, dan dia juga mau menunjukkan kepada kamu ya. Jadi di antara kamu tuh bolehlah gitu ya untuk memberikan dia suatu pertimbangan agar orang ini bisa menunjukkan rasa bersalah dia terhadap kamu kayak gitu. Dan ini sangat saya ngerasa ya ini sangat mewakili perasaan kamu di masa lalu, dimana pada saat kamu deket sama dia tuh kayaknya apa ya, kayak bagaikan tersambar petir di siang bolong gitu ya, kayak rasanya sakit banget gitu ya. Di saat kamu mulai nyaman, ternyata ya dia bersikap ego. Di saat kamu sudah mulai jatuh cinta sama dia, tapi ternyata dia jarang sekali memperhatikan kamu ya. Dan di saat kamu
sudah mulai merasa ingin menyerah gitu ya, tapi ternyata orang ini hadir lagi dalam kehidupan kamu. Jadi terlihat banget ya energi kamu di masa lalu. Dan di sini ada kartu Page of Swords ya. Dan di sini aku ngerasa ya bahwa di dalam benak kamu tuh kayak punya rasa ketakutan ya, dimana ketakutan kamu tuh takut apabila orang ini masuk lagi ke dalam kehidupan kamu hanya ingin memanfaatkan apa yang kamu miliki gitu ya, karena kamu sudah cukup banyak mengalami trauma ya akan kegagalan dalam menjalani hubungan ya, dan diantara kamu juga pernah gitu ya merasakan trauma gitu ya, dimana kamu tuh sudah berusaha bersikap baik tapi kebaikan kamu pernah dimanfaatkan sama dia gitu. Jadi ya sebenarnya itulah alasan kenapa saat ini kayak kamu tuh nggak begitu fokus ke arah kehidupan cinta, karena banyak sekali trauma yang mengganggu pikiran kamu gitu. Kamu takut juga gitu ya, di saat kamu sudah mulai ya memberikan semua hati dan perasaan kamu kepada dia, ternyata dia kembali lagi mengecewakan kamu ya. Jadi kayak benar-benar membuat diri kamu tuh merasa nggak tenang gitu ya. Terus ya di antara kamu tuh sebenarnya saat ini sudah merasa berbahagia ya dengan posisi kamu sekarang. Artinya meskipun aku tanpa kamu ya aku masih bisa bertahan gitu ya, karena kamu masih punya kekuatan iman, masih banyak orang yang sayang sama kamu, masih banyak teman-teman kamu yang peduli terhadap kamu gitu. Sehingga saat ini ya fokusnya kamu tuh fokus ke arah karir, ke arah pekerjaan, nggak terlalu fokus ke arah kehidupan cinta gitu ya. Terus dan di sini saya juga melihat ya beberapa di antara kamu juga saat ini sebenarnya sedang berjuang meniti karir gitu ya, karena ada suatu keinginan yang belum tercapai gitu ya. Makanya itulah alasan kenapa saat ini kamu nggak begitu fokus sama dia. Ya mungkin ya jika orang ini hadir lagi ke dalam kehidupan kamu akan memberikan dia kesempatan gitu. Tapi kesempatan yang bersyarat ya. Artinya kalau dia masih tetap seperti yang dulu ya udah gitu ya, maka kesempatan kamu sudah habis. Tetapi jika kamu mau memanfaatkan kesempatan ini dengan baik ya, is okay, aku akan pertimbangkan kamu gitu ya untuk memaafkan kamu dan kembali ke pelukan aku seperti itu. Dan di sini yang saya rasakan ya, kamu tuh sebenarnya sudah cukup banyak gitu ya melewati proses pahit manisnya kehidupan cinta gitu ya. Jadi bisa dibilang ya kamu nggak mau ya ada kegagalan lagi gitu ya, karena untuk menyembuhkan luka lama atau sakit hati itu cukup berat gitu ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi trauma yang kamu rasakan saat ini akibat kelakuan dia ini trauma yang sangat berat gitu ya. Ya kamu takut gitu ya kalau orang ini hadir ternyata hanya ingin memanfaatkan kebaikan kamu, sedangkan saat ini ya yang aku rasakan kamu tuh saat ini sedang berproses gitu ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu sedang berproses gitu ya untuk fokus ya ke arah kehidupan karir kamu gitu ya. Terus ada juga di antara kamu yang saat ini ya sedang fokus gitu ya, sedang berproses gitu ya untuk mewujudkan gitu ya apa yang selama ini menjadi keinginan kamu ya. Jadi kalau kedatangan kamu hanya ingin mempermainkan perasaan aku, ya udah lebih baik nggak usah balik gitu ya, karena aku saat ini juga nggak begitu fokus kok ke arah kehidupan cinta, karena aku saat ini sudah merasa nyaman dengan posisiku yang sekarang gitu. Terus saya juga merasa ya bahwa dia pun juga saat ini sedang berproses, dimana yang saya rasakan ya saat ini dia sedang berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya, dan dia sedang berproses juga untuk menjadi pribadi yang lebih layak menjadi pasangan kamu. Karena di masa lalu ya mungkin orang ini tuh masih terlalu bersikap ego ya, mungkin orang ini masih cenderung menyepelekan kamu ya, atau mungkin bisa juga ya di antara mereka ini juga orang yang ya mungkin dulunya itu kayak suka lepas tanggung jawab gitu ya dalam sebuah hubungan. Makanya saat ini yang saya rasakan dia sedang berproses gitu ya, berproses untuk menjadi pasangan yang jauh lebih layak untuk kamu perjuangkan gitu. Dan tentunya ya saya ngerasa bahwa nantinya perjuangan dia ini bakal berat
gitu. Karena saat ini kayak kamu tuh sudah tidak mudah untuk diluluhkan lagi. Kenapa tidak mudah diluluhkan? Ya karena kamu sudah banyak belajar ya dari kegagalan yang pernah terjadi dalam hidupmu. Kamu jadi tidak mudah tertipu daya, kamu jadi nggak mudah dalam artian nggak mudah dibohongi lagi ya. Makanya nanti orang ini tuh akan lebih effort untuk meyakinkan kamu bahwa dia ini masih layak untuk diperjuangkan. Seperti itu. The Empress, wow. Dan di sini ya sebenarnya di masa lalu kamu tuh udah terlanjur nyaman loh sama dia. Hanya saja dia nggak bisa memanfaatkan ya kedekatan dia bersama kamu tuh dengan baik ya. Yang awalnya kamu nyaman sama dia jadi merasa ragu ya. Sampai padanya kamu merasakan sakit hati ketika kamu tahu faktanya bahwa orang ini di masa lalu tuh nggak benar-benar serius mendekati kamu gitu. Karena orang yang serius siapa sih orangnya mau menjaga komitmen, sedangkan orang ini hanya peduli terhadap kondisi dia semata gitu. Sedangkan kamu tuh tipikal orang yang nggak bisa diabaikan, kamu tuh orang yang nggak bisa dicuekin gitu ya. Dan kamu tuh memang orangnya totalitas dalam mencintai. Jadi ketika kamu udah sayang sama seseorang, rasa sayang kamu tuh nggak setengah-setengah. Kamu akan memberikan semua hati dan perasaan kamu buat dia. Tapi begitu pula juga ketika kamu ngerasa dikecewakan, maka rasa kecewa yang kamu rasakan tuh akan cukup sakit teramat dalam gitu ya. Terus aku juga melihat ya, di masa lalu tuh kamu sempat pernah ya dijanjikan ya keindahan dalam menjalin hubungan bersama dia. Tapi pada kenyataannya bukan keindahan yang kamu terima, melainkan rasa sakit hati dan kekecewaan. Dan beberapa dari dia ini juga orangnya tuh kayak di masa lalu terlalu mengontrol penuh ya atas hidup kamu. Jadi kayak orang ini tuh di masa lalu yang membuat kamu merasa gak nyaman karena dia terlalu atur-atur hidup kamu ya. Dia berusaha mengendalikan kamu menjadi apa yang dia inginkan, tapi kamu tidak berhak untuk bersuara ataupun mengkritik dia gitu. Karena segala nasihat yang kamu katakan ke dia tidak pernah dia dengarkan. Sedangkan orang ini kalau nasehatin kamu habis-habisan ya, terkadang juga nasihat dia ini nasihat yang tanpa memikirkan batin perasaan kamu. Sehingga di masa lalu aku melihat ya kamu tuh kayak merasa dipojokkan, merasa disudutkan ya, merasa tidak dihargai posisi kamu menjadi seorang pasangan gitu. Dan saya merasa ya bahwa sabar kamu tuh gak kurang-kurang buat dia gitu. Tapi terkadang di mata dia segala tindakan yang kamu lakukan tuh selalu serba salah gitu. Jadi kayak kadang kamu tuh ngerasa bingung sendiri. Aku tuh harus yang seperti apa sih gitu ya. Karena aku sudah melakukan apa yang kamu inginkan, tapi tetap saja kamu gak mau berubah. Sampai pada ini ya sudah gitu ya, kamu tuh menyerah gitu ya. Kamu menyerah, kamu memilih mundur, kamu memilih tidak melanjutkan kedekatan hubungan ini ya. Dan di saat dia sudah tidak bersama kamu, disitulah titik dimana dia baru merasakan sakitnya kehilangan kamu. Makanya ya dalam waktu dekat ya orang ini akan berusaha ya mendekati kamu lagi gitu. Karena diam-diam ya tanpa kamu sadari dia sangat mengagumi kamu ya setelah kamu lepas dari hidupnya dia. Karena dia berpikir gitu ya bahwa saat ini tuh kayak ya kamu jauh ya lebih baik gitu ya. Baik visi kamu, baik penampilan kamu ya, baik kepribadian kamu ya. Kamu tuh jadi lebih terlihat semakin menarik gitu ya daripada yang dulu. Sehingga kayak ya diam-diam tuh di belakang kamu dia makin kagum ya. Makin kagum terhadap perubahan kamu ya. Makin kagum terhadap ke sisi kepribadian kamu gitu ya. Jadi kayak makin kesini makin membuat dia semakin tertantang untuk kembali lagi ke pelukan kamu. Tapi ya nggak tahu ya kamu udah ikhlas ya memaafkan dia atau enggak. Karena aku tahu ya betapa stresnya energi kamu saat ini gitu. Kamu tuh udah banyak beban sebenarnya ya. Tapi kamu dipaksa gitu ya menghadapi orang dari masa lalu yang dalam waktu dekat akan hadir. Terus ya di sini juga kelihatan ya bahwa kalian berdua ini ya sebenarnya sadar
gitu ya, bahwa kalian ini menurut aku tuh terlalu memaksakan diri menjalin hubungan meskipun kalian bertolak belakang. Artinya apa? Ya kamu sama dia ini bertolak belakang ya, lebih banyak nggak samanya daripada samanya gitu. Tapi yang menjadi kesalahan terbesar dia adalah ya, dia sadar kalian banyak perbedaan tapi dia nggak mau mengimbangi perbedaan tersebut gitu. Sehingga apa yang terjadi ya sudah, ketidaknyamanan gitu. Kamu tuh bener-bener dibikin frustasi dan bete lo sama dia gitu, karena dia tidak pernah sedikit pun berusaha mengimbangi kekurangan kamu gitu. Dia terlalu menuntut kesempurnaan ya kepada kamu, tapi dia sendiri tidak mau berkaca apakah selama ini ya dia sudah menjadi pribadi yang layak untuk kamu perjuangkan atau tidak. Dia tidak pernah menyadari akan hal itu. Makanya yang saya bilang di sini, kenapa kelihatan di masa lalu tuh hubungan kamu nggak bergerak gitu ya, kayaknya jalan di tempat flat aja tanpa adanya perubahan, justru malah yang terjadi kemunduran sampai pada ini membuat kamu merasa menyerah gitu ya. Terus aku juga melihat ya di sini energi The Chariot ini akan ada pergerakan ya, jadi tervalidasi lagi energi pergerakan apa ya, pergerakan dari dia yang ingin meminta maaf kepada kamu ya, dan berusaha membuka lembaran baru bersama kamu yang jauh lebih baik kayak gitu guys. Oke. Dan di sini terlihat ya bahwa akhir-akhir ini tuh dia sampai nggak bisa tidur ya. Dia kayak merasa tertekan, merasa tersiksa ya atas rasa bersalah dia kepada kamu dan rasa penyesalan kenapa dia dulu ya pada saat mendekati kamu justru malah menyia-nyiakan kamu, sehingga membuat kamu tuh akhirnya merasa ilfil sama dia gitu ya. Kenapa ilfil? Ya udah, ketika kamu melihat sisi kelakuannya yang nggak bisa diatur, yang nggak bisa dikendalikan, itu makin membuat diri kamu tuh bukan makin cinta ya, tapi malah semakin ilfil, semakin ragu gitu, karena kamu nggak mau gitu ya menikah dengan orang yang banyak sekali ya perbedaan sifatnya dengan kamu gitu. Syukur-syukur kalau bisa ngimbangin gitu, sedangkan dia kan orangnya nggak mau berusaha sedikit pun mengimbangi kamu gitu. Ya udah gitu ya, akhirnya tuh hubungan kalian jadi berantakan. Dan dia ini kayak yang saya rasakan tuh yang membuat dia merasa tersiksa dan merasa bersalah gitu. Karena kenapa dia dulu ini kayak nggak bisa membahagiakan kamu gitu ya, justru malah orang ini cenderung selalu bersikap ego ya terhadap dirimu gitu. Dan saat ini tuh dia juga sebenarnya kayak merasa terancam gitu ya. Yang menjadi ancaman dia apa ya, dia takut gitu ya kalau ternyata kamu tuh sudah memiliki pasangan gitu ya, sudah memiliki pasangan baru, sudah mempunyai pengganti dia, sedangkan orang ini nggak siap gitu ya apabila kehilangan kamu. Karena kan dia sempat gitu ya pernah berusaha mencoba membuka hati untuk orang baru, tapi pada kenyataannya gagal gitu, karena dia nggak bisa move on dari dirimu gitu ya. Jadi yang menjadi ketakutan terbesarnya apa ya, kamu tuh tak sudi lagi buat menerima dia karena kamu sudah mempunyai pengganti dia gitu. Terus dan di sini tuh kayak aku ngerasa ya ada sesuatu hal ya yang sebenarnya dia simpen saat ini, pengen dia katakan tapi nggak bisa gitu. Kenapa? Ya karena kalian masih belum terkoneksi ya. Dia bakal cerita ke kamu ketika orang ini sudah kembali terkoneksi dengan kamu. Bentar guys, aku nyalakan nasi dulu. Ini karena panas banget guys suhunya. Oke. Kita akan coba lihat lagi ya di sini. Kita akan coba lihat. Wow. Ada kartu Page of Pentacle. Oke. Dan di sini ada kartu Page of Pentacle ya. Jadi kayak aku tuh ngerasa ya bahwa orang ini tuh berharap kamu tuh bisa nerima dia lagi. Gitu. Ya. Bisa menerima dia lagi karena kayak orang ini tuh pengen menunjukkan ya sesuatu kepada diri kamu gitu ya, ingin menunjukkan bahwa aku tuh saat ini sudah berubah gitu ya, aku tuh saat ini sudah tidak seperti yang dulu gitu ya, dan aku tuh pengen gitu ya, dalam artian kamu memaafkan aku
gitu, karena aku ingin membuka lembaran baru bersama kamu, seperti itu. Terus di satu sisi tuh kayak apa ya, beberapa dari dia tuh kayak saat ini sedang mengatur strategi ya, kayak mengatur sebuah rencana ya, dimana rencana tersebut tuh rencana untuk meluluhkan kamu ya. Jadi makanya di sini tuh kayak disclaimer bagi kamu, kayak kamu tuh harus bijak ya, jangan sampai kebaikan kamu tuh dimanfaatkan lagi sama dia. Jangan sampai rasa nggak tegamu tuh dimanfaatkan lagi sama dia. Syukur-syukur gitu ya kalau orang ini tuh benar-benar bisa menunjukkan sisi perubahannya kepada kamu. Tapi kalau nggak bisa kan ya sayang gitu ya. Oke. Wow. Terus sebenarnya kayak kamu sama dia ini juga punya kedekatan yang sangat kuat ya sebenarnya sama pihak keluarganya. Jadi kayak keluarganya ini sudah cukup mengenal kamu gitu ya. Bahkan beberapa dari keluarganya ya sering banget gitu ya menanyakan kabar tentang diri kamu gitu. Karena kok ya mungkin biasanya kan kamu sering teleponan sama keluarganya ya, ataupun dikit-dikit dia sering banget menceritakan kamu ke pihak keluarganya. Tapi selama kamu putus sama dia gitu ya, kamu tuh benar-benar memang nggak ada komunikasi sama sekali. Itu yang membuat tanda tanya besar ya dari pihak keluarganya. Makanya pihak keluarganya itu sering banget gitu ya menanyakan kabar tentang kamu ke dia gitu ya, sering banget menanyakan kabar kamu gitu, karena dikira keluarganya mungkin kayak kamu tuh masih terkoneksi sama dia, masih menjalin hubungan dengannya, padahal kan tidak gitu ya, bahwa kisah kamu dan ini kisah yang sepertinya sudah cukup lama berakhir gitu. Oke. Terus ini terlihat banget ya bahwa orang ini tuh stres banget loh ya. Selama dia kamu tinggal atau selama dia tidak terkoneksi dengan kamu, jangan dikira hidup dia baik-baik saja. Karena di belakang kamu tuh dia benar-benar tersiksa ya, benar-benar depresi, benar-benar stres gitu ya, benar-benar kayak karena dirimu ya dia tersiksa ya, karena ulah dia sendirilah yang sebenarnya itu membuat diri dia merasa tersiksa gitu ya. Terus di sini aku juga melihat ya bahwa orang ini kayak sering banget ya memimpikan kamu. Jadi kayak apa ya bahasanya itu ya, bahasanya itu kayak gini, kamu tuh sering banget masuk ke dalam mimpinya dia. Aku nggak tahu ya apakah diri kamu tuh sering banget memikirkan dia atau tidak, karena biasanya orang yang masuk ke dalam mimpi dia atau mimpi seseorang ya, terkadang orang itu sering banget memikirkan orang yang memikirkan gitu loh ya. Makanya aku bilang gitu ya, apakah kamu tuh masih sering memikirkan dia atau enggak, karena kamu sering banget masuk ke dalam mimpinya dia gitu, sehingga membuat orang ini tuh semakin tersiksa, semakin tidak bisa melupakan ya nostalgia atau bayang-bayang indah yang pernah terjadi dalam hidup kalian, kayak gitu. Dan saat ini saya merasa ya beberapa dia tuh kayak yang ngerasa terpuruk ya, dia ngerasa terpuruk. Ada yang mungkin hidupnya berantakan, ada yang karirnya hancur gitu ya, ada juga di antara dia ini yang sepertinya tidak mendapatkan kepercayaan ya dari atasannya ya, tidak mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitarnya. Kenapa? Ya karena menurut aku tuh dia pribadi yang terlalu banyak drama ya, orangnya nggak realistis ya, tipikal orang yang tidak menjadi be yourself, tidak menjadi diri dia sendiri gitu ya, be yourself gitu ya, tidak menjadi diri dia sendiri. Alhasil ya udah gitu, kayak saat ini dia mendapatkan banyak sekali ya tekanan, banyak sekali pertentangan gitu ya. Ya karena sebenarnya dari ulah dia sendiri. Oke.
Wow, dan aku tuh ngerasa ya, ini nggak semua, tapi ada beberapa di antara kamu tuh yang sebenarnya saat ini sudah menyerahkan ya perasaan kamu, hati kamu untuk orang lain gitu. Kenapa? Ya karena kayak nggak ada faedahnya ya kamu memikirkan dia, karena nggak ada faedahnya ya kamu mengulangi kisah yang lama gitu. Karena kayak kita balikan sama mantan tuh kayak ibarat kita membaca buku 2 kali nggak sih? Kita tuh udah tahu covernya gimana dan kita tuh udah tahu gitu ya akhir dari cerita itu seperti apa. Makanya mungkin ada beberapa di antara kamu tuh yang kayak lebih memilih ya membuka hati bersama orang baru daripada kamu harus kembali kepada dia. Tapi ada juga di antara kamu tuh yang masih merasa ada perasaan juga sama dia gitu, tapi kamu nggak mau lagi dibohongi, kamu nggak mau lagi ditipu lagi sama dia gitu. Makanya kayak ya mungkin kamu akan memaafkan dia, tapi di satu sisi kamu juga harus ya menunjukkan rasa penyesalan kamu ya, dan tebuslah segala kesalahan yang pernah kamu lakukan di masa lalu. Oke, kayak gitu. Wow. Dan aku tuh ngerasa ya saat ini ada juga beberapa dari kamu yang udah mulai komunikasinya baik sama dia. Kayak ya fokus pendekatan lagi gitu ya. Fokus memperbaiki gitu ya. Karena di sini pack of one ini menggambarkan energi kayak beberapa dari kamu tuh ada yang saat ini sudah berbaikan ya, berbaikan sama dia gitu ya, sedang proses pendekatan lagi ya, dan dia fokus gitu ya memperbaiki apa yang pernah dia lakukan ke kamu gitu, sehingga kayak ya sudah, aku tuh ngerasa bahwa ini tuh hal yang baik gitu. Cuman nggak tahu kenapa di dalam diri kamu tuh kayak masih meragukan cintanya dia, meskipun kamu sendiri ngerasa bahwa dia kayak udah mulai membaik gitu ya, kayak dia udah mulai positif, dia udah mulai baik gitu. Tapi kayak kamu ngerasa masih ada aja yang ganjel gitu, kayak masih ada yang kurang gitu loh. Karena di sini yang saya rasakan ya, menerima dia kembali ini kayak sesuatu hal yang sebenarnya cukup berat ya bagi hidup kamu. Terlebih kamu sama dia ini punya kenangan yang gak baik di masa lalu gitu ya, punya kenangan yang seolah-olah tuh ingin kamu lupakan. Makanya kenapa energinya kayak untuk menerima dia kembali itu sebenarnya cukup berat gitu ya, titik terberat bagi diri kamu gitu ya. Tapi di satu sisi juga kamu tuh sebenarnya masih ada rasa ya, masih ada rasa sayang sama dia, masih ada rasa ingin memaafkan gitu ya. Terus di sini juga ada energi Queen of Swords ya. Oke. Queen of Swords ini kayak apa ya? Saya merasa bahwa yang membuat kamu cukup merasa berat untuk menerima dia kembali ya, sebenarnya kayak ada beberapa hal yang kayaknya tuh susah banget untuk bisa kamu maafkan ya. Apakah mungkin orang ini pernah mengkhianati kamu ya, atau mungkin beberapa dari dia ini pernah nggak jujur sama kamu ya, atau mungkin orang ini pernah memanfaatkan kebaikan kamu ya. Jadi kayak masih cukup berat bagi diri kamu buat memaafkan dia gitu ya, cukup berat banget. Terus di sini juga ada kartu The Emperor ya. Meskipun usia orang ini ya lebih dewasa dia ketimbang kamu, tapi dari cara berpikir menurut aku tuh jauh lebih dewasa kamu.
bahkan menjalin hubungan dengan dia ini kayak kesannya tuh kita menjalin hubungan sama anak TK ya, sama anak-anak. Kenapa ya? Kayaknya kamu yang terus-terusan dituntut untuk berusaha ngomong dia terus, berusaha memahami dia terus, berusaha memaafkan dia gitu ya. Jadi kayak menjalin hubungan sama dia ini ya kayak menjalin hubungan sama anak-anak gitu loh. Kenapa ya? Karena kayak kamu terus gitu ya yang dipaksa ngomong dia, sedangkan dia ini kayak orangnya susah diatur gitu loh ya. Padahal ya kamu tuh pengen banget gitu ya sebenarnya kayak merasakan diperlakukan secara spesial, tapi hal itu nggak kamu dapatkan. Nah ini kelihatan ya dari energi tadi. Karena di sini kan energi kelihatan ya. Ada sesuatu hal yang berat rasanya buat kamu tuh bisa maafin dia. Karena di masa lalu orang ini pernah gak setia sama kamu ya. Di saat kamu sayang sama dia, tapi pada kenyataannya orang ini menghadirkan pihak ketiga. Di awal kamu gak sadar gitu ya, tapi lama-lama sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Sepandai-pandainya dia menyimpan perselingkuhannya, pada akhirnya kamu ketahui juga gitu ya. Ternyata selama ini ya kamu dibodohi, kamu dimanfaatkan, kamu dimanipulasi sama dia gitu. Terus karena kamu tuh tipikal orang yang apa ya, bisa dibilang tuh nggak mau tergesa-gesa dalam menyimpulkan suatu perkara. Kamu nggak mau ya langsung menghujat dia sebelum kamu melihat dengan mata kepala kamu sendiri. Di awal tuh dia denial banget, dia nggak ngaku, dia menyangkal gitu. Tapi lama-lama setelah kamu telisik, kamu telusuri, dan kamu bisa melihat ya menggunakan mata kepala kamu sendiri bahwa memang orang ini menghadirkan pihak lain di dalam hubungan ini di saat kamu bucin-bucinnya sama dia. Karena yang aku rasakan di masa lalu kamu bucin banget ya sama nih orang. Nggak tahu ya kamu kena apa. Karena bucin banget. Terus oke. Dan di sini ada energi King of Pentacle ya. Oke, dan ini menggambarkan tentang energi dia ya. Jadi kayak energi dia itu ya saat ini dia benar-benar merasakan energi kegelisahan ya. Dia merasa gelisah, merasa nggak tenang hidup dia ya, merasa apa ya, dalam artian tuh kayak merasa nggak pantas gitu ya, merasa nggak pantas, tapi hati dia terpanggil untuk mendekati kamu karena dia nggak bisa move on dari hidup kamu. Jadi kayak jatuhnya kayak nggak tahu diri nggak sih gitu loh. Kayak ya lo tuh benar-benar udah sadar gitu ya telah menyakiti dirimu di masa lalu gitu. Tapi dia tetap aja ya pengen balik sama kamu gitu. Meskipun ya kamu saat ini sudah buka hati buat orang baru gitu, tapi tetap aja gitu ya dia mungkin DM kamu, ganggu kamu ya. Ini kan kayak sesuatu hal yang berat banget ya buat kamu jalani. Oke, dan di sini kita akan coba clear up lagi ya. Saya akan coba buka energi baru di sini. Saya akan coba buka energi baru di sini. Oke, kita akan coba lihat ya. Kita akan coba lihat di sini bagaimana energi dia seseorang yang bagaimana energi dia seseorang yang mengagumimu dalam diam. Bagaimana energi dia seseorang yang mengagumi kamu dalam diam. Bagaimana energi dia seseorang yang mengagumi kamu dalam diam. Nine of Pentacle. Wow, saya merasa bahwa dia adalah seseorang yang akhir-akhir ini tuh kayaknya kamu sering banget ya teleponan sama dia, kamu sering banget komunikasi sama dia meskipun kalian beda kota, beda tempat ya. Tapi kayak rasanya ya jarak itu bukanlah penghalang buat kedekatan kalian gitu. Karena kayak aku tuh ngerasa makin kesini kamu tuh makin ke bawah alurnya deh. Makin kesini tuh kayak kamu makin merasa nyaman karena meskipun orang ini orang baru ya yang hadir dalam hidup kamu, tapi dia tahu segalanya tentang diri kamu gitu. Jadi kan kayak wow ya, wow to the wow gitu ya. Karena kok jujur gitu ya, aku tuh nggak pernah ngerasa ada seseorang yang
mengetahui diriku melebihi aku gitu. Dan orang ini tuh kayak gitu ya, meskipun kalian baru kenal, tapi kalian ini kayak mirroring, kayak klop, karena dia tuh tahu gitu ya apa yang kamu mau. Dia tahu bagaimana sifat kamu, dia juga tahu bagaimana membuat dirimu ngerasa nyaman gitu. Di awal tuh sebenarnya kamu sempat nggak expect sama dia ya, kayak not expect banget gitu, nggak expect kalau kedekatan ini tuh bakal senyaman ini ya. Tapi lama-lama makin dijalani makin bikin kamu tuh ngerasa ketagihan. Sehari saja kamu tanpa kabar dari dia, kamu tuh langsung panik loh, cariin dia, ini orang kemana ya. Apakah lu sedang kerja, apakah lu sedang santai, apakah lu sedang mikirin gue. Jadi kayak gitu. Terus mungkin dia mudah ya memahami kamu, tapi kamu masih merasa kesulitan untuk memahami apa yang dia inginkan. Karena beberapa dari dia ini termasuk orang yang menurut aku tuh susah buat dipahami. Orangnya penuh dengan kejutan, orangnya misterius, orangnya susah ditebak gitu. Kadang dia bisa menjadi pribadi yang gemesin, kadang dia juga bisa menjadi pribadi yang ngebetein ya. Tapi terkadang dia juga bisa menjadi pribadi yang humoris gitu. Jadi kayak bawaannya ketika kamu teleponan sama dia tuh enjoy banget gitu, karena orangnya nggak garing gitu ya. Dia orang yang kayak bisa ngecairin suasana gitu. Jadi kayak ya ini nih orang yang bener-bener aku cari selama ini gitu. Karena jujur li sih, kamu tuh tipikal orang yang sebenarnya tuh nggak suka ya menjalani hubungan tuh yang flat-flat aja gitu, kayak nggak ada warnanya gitu. Kamu lebih suka ngejalani hubungan tuh ya yang kayak gini, nano-nano gitu ya. Kayak kadang dia bisa jadi teman, kadang dia bisa jadi pacar, kadang dia juga bisa menjadi bestie kamu gitu. Jadi kayak ya orang ini kayak yang kamu cari gitu, karena dia bisa menjadi segala-galanya buat hidup kamu gitu. Dia bisa jadi teman kamu, bisa jadi kayak saudara kamu, bisa jadi kayak kakak kamu, kayak gitu ya. Terus di sini ada kartu Pack of Pentacle ya. Kamu tuh saat ini udah nggak berdaya ya, dibikin nggak berdaya sama dia ya. Kamu tuh udah dibikin cinta sama dia ya, udah dibikin baper ya, udah dibikin sayang gitu. Karena ya apa ya, meskipun perkenalan kalian ini baru seumur jagung ya, tapi kayak kamu tuh ngerasa bahwa ini adalah orang yang kamu cari selama ini gitu. Dia adalah orang yang bisa memberikan apa yang nggak pernah kamu dapatkan gitu. Makanya kan di sini terlihat gitu, perasaan kamu tuh terbucin-bucin banget ya, perasaan kamu tuh sayang ya. Ya meskipun ini tuh berat buat dilalui gitu, karena kan ya ini tuh hubungan LDR ya, hubungan yang jarak jauh, hubungan yang nggak bisa setiap saat buat kita ketemu gitu. Tapi bagi kamu yang nggak LDR sih aman-aman aja ya. Tapi ini energinya kayak ujian kamu tuh bakal berat ya bagi kamu sama dia yang mungkin menjalani hubungan LDR. Karena hubungan LDR tuh kayak hubungan yang menyangkut segala aspek nggak sih gitu loh. Kayak aspek kesetiaan, ya kepercayaan, keyakinan dan lain sebagainya. Kalau kalian bisa ngejalani overall sih is okay, semuanya akan baik-baik aja. Terus terkadang ya, terkadang tuh kamu sering banget ngerasa overthinking sama dia, terutama ketika dia tuh kayak sedikit ngejaga jarak sama kamu gitu. Kayak sedikit ada yang ngerasa aneh aja, kamu tuh terkadang langsung baper ya, overthinking kamu muncul. Kamu takut gitu ya kalau ternyata orang ini tuh ya mungkin main-mainin kamu ya, atau mungkin orang ini tuh sengaja tarik ulur kamu ya. Karena kamu orangnya suka overthinkingan, terutama ketika dia sedikit aja berubah sikap. Padahal kan nggak gitu juga gitu ya, nggak cuma cewek kok gitu, cowok pun juga terkadang tuh ada yang mood swing ya, punya itu terkadang berubah-ubah. Kalau momennya tepat is okay gitu ya, kamu bakal jadi ratu ya. Kalau mungkin mood dia nggak baik ya udah, kayak kamu tuh bakal bisa jadi musuh. Jadi kayak di sini tuh kayak kamu yang bisa harus ngadaptasiin sendiri nggak sih gitu loh. Jadi kayak kamu harus bisa mengadaptasikan gitu ya, mengadaptasi sama dia. Jadi kayak kamu nggak boleh ego gitu. Kamu juga harus pikirin nasib dia juga ya. Apakah saat ini dia sedang happy nggak? Apakah dia saat ini sedang rasa tertekan nggak? Jadi kayak kamu harus ketahui akan hal itu. Agar apa ya? Agar ini
tidak menimbulkan rasa sakit hati yang ditimbulkan karena kesalahpahaman kamu sendiri gitu. Karena percaya atau enggak ya, overthinking tuh bisa jadi akar dari permasalahan loh gitu. Karena apa? Ya mungkin dia nggak ngapa-ngapain, tapi kamu selalu overthinking sama dia. Di overthinking tuh nggak nyaman ya. Ini bisa menjadi akar dari suatu masalah. Sebelum akar ini terjadi, makanya aku bilang sama kamu gitu, kurang-kurangin deh overthinking kamu gitu ya. Jadi kayak kurang-kurangin ya, berusaha aja bijak gitu ya, berusaha berpikir positive thinking. Ya agar apa? Tidak terjadi akar masalah gitu. Terus di sini ada kartu Three of Swords, aku nggak tahu ya. Lo tuh lagi deket ya, kamu tuh lagi deket sama dia di saat kamu juga dia ngedeketin sebenarnya. Ya, dan aku tahu siapa orang itu. Ya, aku tahu tapi nggak aku bocorin. Terus, dan di sini tuh memang kayak kamu tuh harus ambil keputusan gitu. Karena kan kamu nggak bisa ngejalani semuanya. Hidup tuh pilihan. Jadi kayak ya lo harus tentuin gitu. Lo mau jalan sama siapa? Kamu nggak boleh ngejalani semuanya. Ya, jadi tinggalkan yang lama, pilih dia yang baru, atau sebaliknya ya, pilih yang lama, buang yang baru. Jadi kayak disesuaikan aja mana yang ngebuat diri kamu tuh ngerasa nyaman. Is okay, jalani aja, karena cinta kan nggak bisa dipaksa gitu. Jadi pilih aja mana yang membuat diri lo ngerasa nyaman, is okay, ambil gitu. Terus Ace of Pentacle, kayaknya kamu udah kebucinan banget sih sama nih orang gitu ya. Kebucinan banget. Kenapa? Ya karena di sini energi lo tuh udah kelihatan kayak ngakar banget gitu. Kayak ibarat rasa tuh ya memang gitu ya, cinta itu kayak bagaikan kita tebar bibit nggak sih gitu. Kayak ada fasenya mulai tumbuh, mulai bertunas gitu. Tapi kamu nggak gitu. Tiba-tiba kayak kamu langsung ngakar aja sama dia ya. Jadi kayak susah kan dicabut karena akarnya udah dalam gitu. Kenapa ya? Karena orang ini tuh sudah menghadirkan sisi yang nggak pernah kamu rasakan sebelumnya. Dari mantan-mantan kamu tuh kamu nggak pernah diperlakuin kayak gini gitu ya. Mungkin dia cara memperlakukan kamu tuh asyik gitu ya. Terus dia juga cara dia memperlakukan kamu tuh juga beda gitu. Jadi kayak vibes-nya ini vibes yang happy gitu. Oke. Tahu nggak sih? Dia juga sebenarnya ngerasa ragu loh sama dirimu gitu. Dia takut aja kalau kamu tuh orangnya bertopeng, kamu tuh orangnya nggak realistis gitu ya. Bilangnya kamu setia tapi ternyata setiap tikungan ada. Jadi itu yang dia takutkan gitu. Karena sebenarnya kamu sama dia ini sama-sama ketika apa ya, ketika kalian berdua sudah ngerasa jatuh cinta tuh, rasa cinta yang timbul ini bukan cinta yang biasa, tapi cinta yang benar-benar kuat. Makanya ya, di saat dia udah mulai ngerasa jatuh cinta sama kamu, dia takut gitu kalau ternyata kamu tuh nggak realistis gitu, kamu tuh nggak padanya. Ternyata kamu bilangnya setia sama aku, tapi ternyata setiap tikungan ada gitu. Nah jadi di sini kayak kamu tuh harus bisa ngebuktikan sama dia bahwa aku tuh nggak sama ya sama apa yang lo pikirkan gitu ya. Aku ya aku gitu ya. Masa lalumu ya masa lalumu. Jadi jangan pernah samakan aku dengan mantanmu. Sorry lah ya. Jadi kayak aku tuh ya udah punya sisi pandangku tersendiri gitu. Aku tuh bukan orang yang kayak gitu. Jadi kayak di sini peran kamu yang harus membuktikan kepada dia bahwa kamu tuh nggak sama seperti orang-orang yang pernah melukai dia di masa lalu, sama orang-orang yang bertopeng gitu. Karena kan saat ini dia ngerasa ragu sama kamu karena dia takut gitu kalau kamu tuh nggak realistis gitu ya. Nine of Cup, dia ini ambisi banget loh ya kayaknya. Mungkin dari usia dia juga sih ya. Dia ini kayak ambisi banget pengen cepet-cepet nikah ya. Ambisi banget pengen berkeluarga sama lo ya. Berambisi banget gitu. Kenapa berambisi? Ya at least aku ngerasa ya bahwa memang usia dia tuh saat ini udah nggak muda lagi gitu. Dan target dia ini kayak bukan target having fun lagi, tapi target dia sekarang adalah target yang benar-benar kayak ya gue tuh harus cari pasangan hidup gitu ya. Gue tuh harus cari pendamping hidup. Jadi bukan cuma just having fun, tapi seseorang yang bisa untuk long life gitu ya, yang untuk jangka panjang gitu ya. Jadi yang kayak benar-benar cari yang serius. Jadi urungkan niatmu ya. Kalau tujuan kamu mungkin just having fun, ya lebih baik
kamu mundur aja deh gitu, daripada nyakitin perasaan dia ya, daripada nyakitin perasaan doi, ya lebih baik kamu katakan aja di awal gitu. Tapi kalau memang niat lo ya buat hubungan jangka panjang dan kamu pengen juga married ya, pengen nikah, ya oke, orang ini tepat buat lo gitu ya. Ini orang tuh terkadang memang cara dia mencintai kamu tuh unik ya. Dia pinter banget bikin kamu tuh ngerasa khawatir sama dia. Karena dari situlah dia bisa menilai gitu ya, seberapa jauh rasa cinta kamu ke dia. Karena terkadang dia sering banget tarik ulur kamu gitu ya. Terkadang ya intensitas dia untuk buat ngehubungi lo ini rapat banget gitu. Tapi terkadang ditarik lagi gitu ya. Terkadang dia jarang-jarang banget buat menghubungi kamu gitu. Jadi kayak pinter banget orang ini tuh ngebuat kamu tuh ngerasa cemas, khawatir, baper gitu. Karena ya sering gitu ya, dia sering muncul, sering juga hilang, sering datang, sering lagi pergi. Jadi kayak mungkin kamu sampai hafal gitu ya, bahwa itu memang ini karakter dia ya, karakter dia kayak gitu ya. Terus dia ini juga orang yang wow, dia orang cool ya. Yang aku rasakan tuh dia cool banget gitu, kayak charming gitu ya. Kayak terkadang tuh kemana-mana jadi pusat perhatian gak sih? Kayak misalkan ketika kamu dating sama dia atau mungkin dia jalan sendiri gitu, dia tuh kayak jadi pusat perhatian banget gitu. Karena ya mungkin dia berbeda ya, dia berbeda daripada yang ada ya. Dia orang yang charming, orangnya sederhana tapi dia punya daya tarik ya, punya daya tarik karismatik tersendiri gitu. Jadi ketika orang lihat dia gitu, jadi kayak dia tuh jadi pusat perhatian. Bahkan lo sering banget ngerasa cemburu sama dia ketika ada lawan jenis dia yang memandang dia gitu, atau kayak dia jadi pusat perhatian gitu. Terkadang tuh ada kayak energi jealousnya gak sih gitu, kayak ya gue jealous aja gitu ya, meskipun kamu gak ada rasa sama mereka, tapi ada energi kecemburuan dari diri kamu kayak gitu. The Hierophant. Wow, sebenarnya kisah kamu sama dia ini masih cukup jauh ya, bisa dibilang tuh cukup jauh tapi nggak jauh juga. Gimana ya bahasanya ya, karena kayak aku tuh ngerasa gitu, kisah cinta kamu sama si Do ini sebenarnya kayak masih cukup panjang tapi nggak panjang-panjang juga gitu. Kenapa? Karena dia punya tujuan gitu, beda banget gitu ya. Ketika lo ngejalin hubungan dengan orang yang nggak tahu arah, itu kayak bakal kita berlari tanpa finish. Tapi ini orang beda ya. Ini orang yang gue rasain tuh gini ya, memang proses hubungan kalian ini masih panjang, tapi setidaknya orang ini tahu tujuan. Jadi kayak kamu tuh bakal tahu gitu ya, dimana lo harus berlari dan kapan saatnya lo harus berhenti kayak gitu. Oke. Terus beberapa di antara kamu tuh ada yang saat ini tuh kayak ngerasa ngejalani hubungan tuh kayak HTS ya, kayak hubungan tanpa status, tapi ikatan kalian deket banget gitu. Terkadang kalian juga suka ragu gitu ya, ini tuh hubungan apa sih gitu ya. Dibilang temen tapi kita deket banget, tapi dibilang bukan temen ya, tapi dibilang apa ya, dibilang pacar gitu. Kita ini belum ada yang pernah saling ngungkapin. Nah tuh kelihatan ya. Nah karena di sini kelihatan banget energinya ya, kayak ada juga ya yang rasa HTS gitu ya, kayak kamu tuh deket banget sama dia tapi kalian berdua ini nggak pernah saling ngungkapin tentang perasaan kalian masing-masing. Di satu sisi dia nyaman sama kamu dan kamu nyaman sama dia, tapi ini ikatan apa say gitu ya, ikatan yang nggak jelas ya. Dibilang temen tuh kayak apa ya, terlalu dekat gitu, tapi bukan temen ya. Kayak misalkan kita pacaran, kita berdua nggak pernah saling mengungkapkan gitu ya. Terus dia ini orang yang apa ya, nggak suka memberikan ekspektasi terlalu tinggi terhadap sebuah hubungan. Terkadang kan ada ya orang yang kayak terlalu gebu-gebu di awal gitu, tapi endingnya finally itu kayak menyakitkan. Tapi ini orang beda banget, orangnya kagak kayak gitu ya. Dia ini orang yang kayak prinsip hidupnya overall tuh kayak gini ya. Jadi bisa dibilang tuh
ya udah hidup tuh yang pasti-pasti aja ya, kita ikuti aja apa yang udah Tuhan kasih gitu. Kita manusia tuh hanya bisa ngejalanin urusan hidup mati takdir, serahkan aja sama Tuhan. Kalau memang kamu jodohku ya suatu saat kita bakal nyatu gitu. Tapi kalau kita bukan jodoh, ya udah sememaksa apapun kita buat terikat, ya kita nggak bakal jadi. Makanya dia nggak mau ya terlalu memberikan expect yang terlalu tinggi terhadap kamu, nggak mau ya. Jadi udah serahin aja sama Tuhan gitu loh. Serahin aja sama Tuhan. Ini ya kelihatan di dalam benak dia tuh kayak dia selalu ya mengingat kamu gitu. Dia selalu pandang fotomu, karena kan kalian gak bisa ketemu setiap saat. Jadi untuk mengobati rasa kerinduan dia tuh terkadang sebelum tidur ya dia memandang foto kamu ya, ngeliatin kamu gitu, betapa cakepnya tuh ya pacarku ya, betapa cantiknya kamu gitu ya kalau kamu cewek. Kalau kamu cowok ya aduh betapa manisnya kamu sih, gantengnya kamu tuh mengalihkan segalanya, tahu nggak? Makanya kayak terkadang sebelum dia tidur dia sering gitu ya kayak memandang kamu gitu ya, sebagai pengobat tidur dia. Oke guys, jadi thank you ya, mudah-mudahan video ini bisa ngebantu buat kalian semuanya. Dan bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar ya, kalian bisa langsung klik aja ya link tautan WA ya, ada di bawah deskripsi video ini, atau lo bisa catat ya nomor kontak WA aku ada di pojok kiri atas. Oke, jadi gitu aja ya, kita sambung lagi besok. Dan besok udah puasa ya, jadi semangat puasanya. Jangan lupa nanti sahur ya, jangan lupa juga kalau sahur tuh ambil nonton ya, kita happy bareng. Oke, jadi see you.